Selamat sore, sahabat CKN Selamat Cibirior. Perkenalkan diri dulu Oke, kali ya, Mbak boleh, Syifa. boleh. Perkenalkan, nama saya Syifa dan sekarang Saya ditemani sama. Ana. Oke. Di sini kami dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong mau membahas kupas tuntas terkait dengan layanan di program JKN ya tentunya. Betul. Nah, buat teman-teman nih yang mau tanya-tanya boleh langsung aja di kolom komentar atau bisa juga di DM kita. Jangan lupa untuk follow TikTok sama Instagram kita. Baik, untuk sekedar informasi BPJS ini segmentasinya ada dua, yaitu PBI dan non PBI ya. Kalau PBI sendiri singkatan dari penerima bantuan iuran. Nah, penerima bantuan iuran ini juga ada dua, yaitu ada yang dari APBD, yaitu pemerintah daerah, dan ada juga yang dari PBIJK, yaitu jaminan kesehatan yang didaftarkan dari pemerintah pusat gitu, dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Ini kelasnya di kelas 3. Nah, kalau untuk non PBI sendiri, di sini ada segmen PBPU atau mandiri. Secara mandiri bisa memilih di kelas 1, 2, atau 3 yang berlaku selama 1 tahun kalau mau ada perubahan kelas, atau dari PPU, pekerja penerima upah yang segmennya dibayarkan oleh pemberi kerja. Oh ya, pemberi. Nah, Mbak Anda nih udah ada yang tanya nih dari Iseng. Katanya jika pindah Vaskes hari Jumat tanggal 28, apakah hari Senin saat tanggal 1 Vaskes akan berhasil pindah? Ya, betul Kak Iseng ya. Kalau untuk perubahan Vaskes sendiri dari awal bulan, tengah bulan atau akhir bulan akan aktifnya per tanggal 1 di bulan berikutnya. Kebetulan di sini contohnya di tanggal 28 dan akan aktif di tanggal 1. Nah, nanti tanggal 29, 30, 31-nya gimana dong? Apakah belum boleh berobat? Itu bisa berobat, nanti dapat maksimal kunjungan 3 kali ke Vaskes yang akan dituju yang akan aktif di tanggal 1. Begitu Kak. Waduh, terus ada lagi nih Mbak Ana dari Syafrijo. Cara pemutihannya gimana sih Mbak? Baik Kakak Syafrijo, kalau untuk pemutihan sendiri sebenarnya sudah berlaku lama ya Mbak Syifa ya. Pemutihan sendiri ini artinya peserta JKN yang ada tunggakan iuran, mau dia 5 tahun, 10 tahun, maksimal yang akan dibayarkan, yang mereka bayarkan itu yaitu di 24 bulan. Seperti itu namanya pemutihan ya. Jadi tahun-tahun 3 tahun, 5 tahun berikutnya itu diputihkan, yang hanya maksimal dibayarkan oleh peserta sendiri hanya maksimal di 24 bulan plus bulan berjalan, seperti itu. Nah, itu dia teman-teman soal pemutihan tadi. Lanjut aja kali ya Mbak Ana. Ini ada dari Senandika Elira. Cara pindah BPJS berbayar ke BPJS nggak berbayar gimana ya? Baik, kalau untuk yang berbayar dan tidak berbayar itu pindah segmentasi berarti ya. Kalau untuk yang tidak berbayar itu daftarnya melalui desa masing-masing Mbak Syifa. Jadi pendaftarannya diajukan melalui desa, nanti desa secara kolektif mendaftarkan warganya untuk diajukan ke Dinsos, lalu ke Dinkes, ke dinas-dinas terkait, dan setelah divalidasi oleh dinas terkait, data hasilnya akan diberikan ke BPJS untuk diajukan sebagai peserta PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, itu dia. Jadi step-stepnya nggak langsung ke BPJS ya teman-teman, tapi ada tahap-tahapnya dulu. Betul sekali Mbak Syifa. Nah, terus lagi nih Mbak, ada dari Eni Marlina. Saya baru pindah alamat Kak, cara pindahin Vaskesnya gimana ya? Perubahan Vaskes itu gampang banget Mbak Syifa. Jadi kita bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Di situ bisa diregistrasikan dulu datanya. Apabila nomornya belum terdaftar, kita bisa ke Pandawa untuk didaftarkan nomor handphone yang terdaftar. Lalu setelah registrasi di Mobile JKN ini banyak kegunaannya. Bukan hanya perubahan Vaskes, tapi peserta bisa melakukan perubahan kelas sampai ke perubahan alamat. Bisa juga buat info iuran ya Mbak Ana? Info iuran, betul sekali. Dan bisa juga untuk daftar antrian online. Antrian online ini yang lagi happening ini Mbak. Jadi di antrian online ini peserta itu nggak perlu lagi ke ngantri dari subuh, ngantri sebelum dipanggil gitu. Memang harus datang sebelum dipanggil maksimal minimal 30 menit sebelum panggilan dari dokter gitu. Jadi udah ada estimasi kedatangan berobatnya gitu. Itu memudahkan sekali ya Mbak Ana. Iya, makanya segera download aplikasi Mobile JKN dan rasakan kemudahan manfaat layanan. Lanjut aja nih Mbak Ana. Dari Mbak Devi. Kakak mau tanya, kalau kita mau menggunakan Mobile JKN tapi kita lupa sandinya gimana tuh? Nah, di sana ada yang namanya menu
lupa password ya, Betul. atau lupa kata sandi, diklik aja Kak, nanti dia akan meminta kode OTP yang diajukan ke nomor HP atau ke email yang terdaftar. Tapi sekali lagi, kalau nomor HP-nya ini misalkan nomor saya ganti Kak HP-nya, atau nomor saya bukan yang itu, silahkan dilakukan perubahan data nomor handphone ke Pandawa di 08118 165 165. Nah, lanjut nih. Dari Kakak Yuli Linda, cara mengaktifkan kembali BPJS PBI yang nonaktif gimana Mbak? Untuk didaftarkan menjadi peserta PBI lagi ya maksudnya ya, berarti Iya. bisa didaftarkan seperti yang tadi sudah diinformasikan, yaitu melalui desa setempat pengajuannya. Nanti desa secara kolektif mengajukan ke Dinsos, dinas terkait, dan didaftarkan BPJS-nya gitu. Waduh, terus lanjut lagi Baik, nih. sekedar informasi ya, kalau untuk peserta BPJS ini sifatnya wajib berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. BPJS ini program JKN khususnya ya, program JKN ini adalah program kesehatan dari pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden, itu wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia, ya. termasuk WNA yang berada di Indonesia lebih dari 6 bulan berturut-turut, itu harus memiliki jaminan kesehatan gitu. Ada nggak yang nggak usah didaftarkan? Itu bisa, yaitu peserta yang ada di luar negeri, maksimal 6 bulan berturut-turut di luar negeri, itu bisa dinonaktifkan secara sementara. Atau peserta yang nonaktif meninggal, otomatis akan diberhentikan Ya. segmentasinya, seperti itu. Lanjut kali ya Mbak Ana, Ya. karena udah banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman semua yang lagi nonton live-nya ya. Halo. Nih ada dari Kakak Meita Nur. Dari New Mom and Baby. Kak, kalau ganti kakak kita mesti ke BPJS langsung atau dari Pandawa saja? Ya betul Kakak Meita Nur, kalau untuk ganti kartu keluarga maksudnya ganti alamat ya, atau ada penambahan anggota keluarga, semuanya itu bisa dilakukan di Pandawa, yaitu tinggal di WhatsApp aja ke nomor 08118 165 165. Nanti di sini ada mengisi yang namanya formulir online, ada data yang perlu diisi, silakan nanti dapat tiket proses data, lalu kalian bisa cek secara mandiri melalui aplikasi Mobile JKN, data tersebut sudah selesai diproses gitu. Nah, lanjut nih Mbak Ana, ada dari Kakak Karsina. Kak, anak saya baru lahir mau bikinin BPJS, caranya gimana? Kalau untuk bayi baru lahir sendiri itu biasanya didaftarkan langsung oleh Vaskes. Jadi Vaskes ini seperti mendata peserta atau masyarakatnya di wilayah tersebut yang baru melahirkan untuk didaftarkan BPJS. Atau bisa juga melalui Pandawa, kalau memang saat melahirkan belum didaftarkan oleh Vaskes, bisa didaftarkan melalui Pandawa di 08118 165 165. Nanti ada yang menu penambahan anggota keluarga. Benar, oh itu mudah banget ya, berarti nggak perlu capek-capek lagi ke kantor cabang, tapi udah bisa dari rumah ya pakai Pandawa ya Mbak Ana. Iya betul. Nah, lanjut nih dari Kakak Hikmah. Kak, dulu saya punya BPJS ikut perusahaan, tapi 5 tahun lalu keluar dari perusahaannya. Sekarang bisa bikin lagi nggak? Ya, kalau untuk perubahan segmen berarti ya, Iya. dulunya pernah aktif bekerja sebagai pekerja penerima upah di perusahaan, sekarang sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut, mau diaktifkan kembali bisa. Nanti untuk perubahan segmentasinya bisa melalui Pandawa di 08118 165 165. Nanti kalian bisa merubah datanya menjadi peserta mandiri. Kalau memang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan yang lain, kalian bisa merubah ke segmen PBPU. Nanti pilih kelasnya di kelas 1, 2, atau 3 sesuai dengan kemampuan masing-masing dan keperluan masing-masing. Gitu jadi caranya. Nah, dari ibunya Gaza nih. Kak, kalau udah nunggak 2 tahun terus mau dibayar lagi tuh kena denda nggak ya? Kalau ada 2 tahun lu mau dibayarkan kembali ya. Kalau untuk peserta yang menunggak atau ada tunggakan iuran gitu, denda iuran itu tidak ada. Jadi yang ada itu adalah denda pelayanan. Apabila peserta yang menunggak lalu melunasi pembayarannya selama 45 hari ke depan, ada yang namanya masa denda pelayanan. Jadi apabila peserta itu ada rawat inap selama masa 45 hari itu setelah pelunasan, akan keluar yang namanya denda pelayanan. Denda pelayanan itu nanti dihitung oleh Vaskes atau rumah sakit tempat dia berobat. Tapi kalau berobatnya hanya di FKTP, itu tidak ada yang namanya denda pelayanan seperti itu. Jadi gitu ya Mbak Ana ya.
Terus lanjut lagi nih Mbak Ana. Kak mau tanya, saya mau ganti alamat tapi nggak bisa karena nomor HP saya udah pernah terdaftar katanya. Iya, jadi untuk mendaftarkan di aplikasi Mobile JKN, silahkan dipastikan nomor HP-nya itu sesuai dengan data di master file kami. Kalau memang belum ada datanya atau ada perubahan nomor handphone, silahkan dipandawakan dulu, yaitu dilaporkan melalui WhatsApp di nomor 08118165165. Di situ ada menu perubahan nomor handphone. Silahkan dilakukan perubahan data nomor handphone dulu. Nanti setelah nomor HP-nya berhasil dirubah, kalian bisa langsung registrasi lagi ke aplikasi Mobile JKN seperti itu. Oke, ini Mbak Ana kayaknya dari tadi Kakak Suga nih pengen bertanya atau pengen kasih tahu ya Mbak Ana ya, kan program gratis dari pemerintah kenapa wajib bayar gitu. Baik, di sini untuk program ini sistemnya kami gotong royong Kak. Jadi bayangkan saja apabila ada satu peserta yang sakit hemodialisis membutuhkan cuci darah, kita yang membantu itu yang membayarkan iuran itu dari 80 peserta yang sehat gitu. Jadi saling gotong royong, nanti suatu saat kakaknya amit-amit gitu ada perlu pelayanan kesehatan akan dibantu juga oleh peserta yang lain yang sehat gitu. Betul. Jadi sistemnya seperti itu. Kalaupun mau yang gratis, kami sudah, dan sebagian besar peserta JKN ini sebagian besar adalah PBI atau penerima bantuan iuran. Bisa didaftarkan melalui desa setempat atau ke dinas terkait untuk pendaftaran yang gratis dari pemerintah seperti itu. Jadi gitu ya Kakak Suga ya. Nah, terus ada dari Kakak Ultramin Zero nih Mbak Ana. Kakak, apakah BPJS yang dibayar daerah bisa dipakai di luar kota? Baik, kalau yang dibayar daerah itu pesertanya aktif di daerahnya masing-masing Kak. Kalau berada di luar daerah untuk pengobatan ke FKTP terus menerus akan ada kendala, akan ada penolakan atau semacamnya. Tapi kalau hanya berkunjung ke kota di luar daerahnya dapat berobat maksimal 3 kali dalam 1 bulan, dan apabila butuh pelayanan yang emergensi bisa langsung ke IGD. Jadi saran saya, kalau memang sudah rubah domisili, silakan dirubah juga untuk vaskesnya seperti itu Kak. Baik Mbak Ana. Mbak Ana, ada lagi nih yang mau tanya dari Kakak Rafka kali ya. Kak mau tanya, anak saya udah terdaftar di BPJS Kesehatan pemerintah, tapi FDF ya kok nggak timbul, gimana itu? Maksudnya apa nih Kakak Rafka nih? Jadi udah daftar BPJS Kesehatan pemerintah tapi FDW nggak timbul. Jadi Kakak Rafa kalau mau ngelihat segmennya sudah aktif atau belum, sekali lagi bisa ngecek melalui aplikasi Mobile JKN, dipastikan di sana sudah aktif terdaftar atau belum. Karena untuk pendaftaran kami ini berdasarkan NIK ya, nomor induk kependudukan. Jadi satu orang warga itu punya satu nomor kartu. Kalau pesertanya ini nonaktif lalu dia bekerja, itu bukan nomor kartunya yang dirubah, tapi segmen kepesertaannya. Nomor kartu akan tetap sama. Jadi penting ini peserta JKN punya aplikasi Mobile JKN gitu. Betul. Cara downloadnya gampang ya Mbak Ana ya, tinggal ke Play Store atau App Store, ketik Mobile JKN, nanti muncul paling atas, langsung download aja. Yang terpenting perangkatnya bisa mendownload ya Mbak Ana ya. Iya, internetnya mensupport, lalu perangkatnya ada storage-nya buat nyimpen aplikasi Mobile JKN karena banyak banget manfaatnya. Betul. Terus ada dari Kakak ABCDE for you. Kakak, apa benar BPJS pemerintah kalau nggak dipakai bakal hangus? Iya, kalau dari pemerintah karena tidak dipakai akan hangus ya. Jadi alasan nonaktif itu bukan karena tidak dipakai, tapi kevaliditasan data. Untuk itu pastikan selalu data Anda selalu valid gitu ya. Baik itu kalian mengupdate terus melalui aplikasi Mobile JKN atau kalian bisa pastikan ke desanya masih tetap didaftarkan oleh desa setempat atau pemerintah daerah setempat gitu. Lanjut ya Mbak Ana ya. Iya, lanjut Mbak Syifa. Halo, selamat datang semuanya. Kalau ada yang mau tanya-tanya jangan sungkan, silahkan tinggalkan di kolom chat. Kolom chat aja.
Kalau misalkan ubah dari PBI ke Mandiri itu apa harus ke kantor BPJS, Mbak Ana? Kalau pesertanya masih aktif sebagai peserta PBI, itu akan ada yang namanya surat pernyataan pemberhentian PBI, artinya sudah tidak mau lagi nih iurannya ditanggung oleh pemerintah.